saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang kita bertemu dengan ayat firman Tuhan yang sepertinya tidak masuk akal. Tapi kalau itu firman Tuhan, ya kita harus percaya bahwa kalau kita melakukannya, sesuatu yang luar biasa, mujizat, pasti akan terjadi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kami percaya firman Tuhan ajaib, firman Tuhan luar biasa, firman Tuhan akan melakukan berbagai mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 5. Injil Matius pasal 5 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Saudara sekalian, mungkin saudara akan berpikir begini, tidak ada orang yang lemah lembut yang akan mewarisi lahan. Kenapa? Dia akan kalah dengan orang yang sangar, dengar, sangar, bengis, dan kejam, dan sadis. Mereka akan merampok itu lahan dari orang yang tadi lemah lembut, karena dia tidak berdaya. Tapi saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi. Ketika saya masih menjelang remaja, masih kecil, akhir-akhir SD atau awal SMP, saya sering dibawa atau dilatih oleh ayah saya untuk berburu. Kami pergi ke hutan sana sampai ke udik sungai, sudah mulai di pegunungan. Sekalian di sana, saya selalu kagum dengan ayah saya. Dia katakan, Samuel, ini ada batu bagus ini. Dia ambil kemudian rotan, dia ikat. Apa itu batu yang bagus tadi? Batu yang sebongkah batu mungkin sebesar Alkitab ini, ya. Kemudian batunya bolong di tengah. Ya. Bolong kenapa? Mungkin sudah ratusan tahun
atau malah ribuan tahun di situ ditetesi oleh air. Air menetes di situ, menetes, lama-lama batu itu menjadi berlobang. Untuk saya ini ilustrasi yang paling cocok. Dan memang saya mengalaminya, saya selalu ketawa-ketawa, saya masukkan dalam keranjang saya, kemudian sampai ke rumah saya beritahu mami saya, ibu saya katakan, ini mak, ini batu bagus. Terus mama saya bilang, simpanlah itu di pojok situ. Saudara pemirsa, ini kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang begitu, Ia pasti berkuasa melaksanakannya. Nanti sebentar selesai ini, saudara boleh buka Alkitab saudara sekalian, lihat dalam Mazmur 57. Orang benar akan mewarisi negeri. Orang benar akan mewarisi negeri. Orang yang begini akan mewarisi negeri. Berkali-kali. Kalau saya tidak salah hitung, sekitar 6 kali disebutkan dalam satu pasal. Memang pasal itu panjang. Nah, di sanalah ada ayat yang kita paling suka, dikatakan apa? Jalan hidup orang benar itu kalau dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Tuhan akan menopang tangannya, mengangkat dia. Itu saudara sekalian, salah satu yang paling terkenal di situ. Nanti saudara bisa baca dalam Mazmur 57 ayat 23-24. Itu ayat firman Tuhan di sana. Jadi ini rangkaian-rangkaian dari ayat itu mengatakan bahwa, dan itu dikatakan land, lahan, tanah. Orang benar akan mewarisi tanah. Dan sudah tahu, sudah berpikir bahwa yang akan mewarisi lahan atau tanah ialah penipu yang pintar-pintar membolak-balik keadaan, ya. Sehingga kita kadang-kadang mendengar begitu pintarnya penipu itu, sehingga kemudian dia masih bisa buat sertifikat untuk dia sendiri di atas lahan orang yang sudah punya sertifikat, yaitu tumpang tindih sertifikatnya karena akal bulusnya. Tetapi kita percaya bahwa inilah firman Allah. Orang yang lemah lembut itu, ingat sekalian, lemah lembut itu apa? Mari kita buka Galatia pasal 5. Ya, Galatia pasal 5. Saya buka untuk kita semua. Ya, Galatia pasal 5 22-23. Galatia 5 22-23. Saya baca untuk kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, buah Roh Kudus yang ke-8 sebelum penguasaan diri. Artinya apa? Ini buah kelemah lembutan ini memang susah bertumbuh, karena orang cenderung untuk menggunakan kekuasaan, wibawa, uangnya untuk menindas orang lain. Tetapi kalau ini buah Roh Kudus sekalian, maka kehidupan rohani saudara yang berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, pasti berbuah lebih lebat. Dan salah satu buahnya dalam hidup rohani saudara sekalian yaitu buah kelemah lembutan. Buah kelemah lembutan itu bukan hanya diperlukan untuk mewarisi bumi, tapi juga untuk berbahagia dalam rumah tangga. Rumah tangga yang berbahagia ialah di mana suami istri selalu berbicara lemah lembut. Ya, bukan kasar, bukan keras. Bagaimana orang bisa percaya kepada saudara sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang percaya kalau setiap hari orang mendengar dari rumahmu itu orang berteriak-teriak histeris? Tidak mungkin, saudara sekalian. Tidak mungkin. Oleh sebab itu mari sekarang belajar untuk hidup lemah lembut dan mengundang Roh Kudus dalam hati saudara sekalian untuk menghasilkan buah kelemah lembutan. Itu yang membuat saudara bisa mewarisi lahan, mewarisi bumi, karena saudara sudah mampu melobangi batu yang keras itu tadi dengan kelemah lembutan air Roh Kudus.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kami buah kelemah lembutan, buah Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami dapat mewarisi lahan, mewarisi bumi, karena Tuhan melakukannya dalam hidup kami, menghasilkan buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.